Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Masih sehat, masih semangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada pembelajaran keempat dari tema 4, subtema 1. Ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, mudah difahami dan dimengerti, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita buka bukunya ya, halaman 28. Nah, di situ ada teks tentang kejujuran. Ya, anak-anak, dalam kehidupan ya, kita harus menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam sehari-hari ya. Nah, teks di bawah ini yang akan kalian baca itu adalah mengajarkan kita untuk selalu berbuat jujur ya. Coba kalian baca dulu, pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, setelah kalian baca, di situ ada pertanyaan. Coba kalian jawab berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi, ya. Selanjutnya ada sikap-sikap dari Ida. Apa saja sikap-sikap dari Ida? Berdasarkan teks tadi, yaitu yang pertama ada jujur, kemudian rajin dan tekun belajar, kemudian sederhana. Pendapatku tentang sikap Ida. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang sikap Ida? Ya, yang sudah dituliskan tadi. Coba kalian tuliskan pendapat kalian. Kemudian sikap-sikap dari Gugut. Sikap dari Gugut bagaimana menurut bacaan yang tadi? Ya, tidak jujur saat ulangan. Kemudian suka mencontek. Kemudian apa? Nah, tidak bisa memanfaatkan waktu untuk belajar. Ya, bermain, ya, lebih senang bermain. Pendapat kalian tentang sikap Gugut bagaimana? Sikap-sikap Gugut tadi yang seperti itu bagaimana pendapat kalian? Kalian tuliskan di situ. Ya, selanjutnya ayo berdiskusi. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Sikap Ida tadi bagaimana? Jujur, sederhana, dan rajin belajar. Ya sesuai. Kita harus jujur. Karena kalau tidak jujur bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Bagaimana sikap Gugut tadi? Mencontek, kemudian tidak jujur, dan tidak memanfaatkan waktunya untuk belajar. Bagaimana menurut kalian? Nah, apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Tidak, ya. Karena mencontek pada saat ulangan itu menunjukkan bahwasannya tidak jujur. Sehingga kalau tidak jujur berarti tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ya. Selanjutnya, andai Ida memberikan contekan. Nah, apa yang akan terjadi? Yang dicerita tadi kan Ida tidak mau
memberikan contekan. Nah, sekarang misalnya Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Berarti kedua anak tersebut berlaku tidak jujur, ya. Kemudian dampaknya bagi Gugut. Apa dampaknya? Nah, dampaknya bagi Gugut, maka dari situ Gugut tidak mau berusaha sendiri, menggantungkan kepada orang lain, dan dia juga tidak jujur. Kemudian apa dampaknya bagi Ida? Berarti Ida juga tidak jujur karena memberikan contekan kepada Gugut. Selanjutnya apa dampaknya? Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Ya, anak-anak, diadakannya ulangan itu adalah bertujuan untuk mengukur sampai berapa jauh pemahaman kalian, pemahaman siswa. Ya, kalau ada yang mencontek, maka tujuan untuk mengukur pemahaman anak tidak tercapai. Ya, seperti itu. Makanya anak-anak ya, kalau ada ulangan, ya kita harus mengerjakan sendiri. Jangan mencontek, baik mencontek di buku maupun mencontek pada teman. Ya, berusahalah sendiri, usaha sendiri, dikerjakan sendiri, ya. Selanjutnya, mengapa kita harus jujur? Ya, karena kalau tidak jujur, apa? Kita akan merugikan orang lain. Selain itu, kita juga tidak akan dipercaya orang lain, ya. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Kalau kita tidak jujur, berarti kita melaksanakan korupsi kecil-kecilan, sehingga kita tidak dipercaya oleh orang lain. Ya, jangan dikira korupsi itu hanya mengambil uang negara. Nah, tidak, mencontek itu juga merupakan contoh korupsi. Ya, itu. Selanjutnya, sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida. Mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja adalah korupsi, yaitu mengambil hal yang bukan miliknya. Ya. Bagaimanakah dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur? Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya kalian harus bisa jujur ya. Jujur dalam berbagai hal. Ya, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, ingat, kejujuran adalah nilai yang harus kita pegang. Ya, meskipun kalian masih anak-anak ya, harus dilatih kejujuran itu mulai sejak dini dan ditanamkan mulai sekarang. Ya, ingat anak-anak, kejujuran. Ya, yang paling utama adalah kejujuran. Ya. Selanjutnya itu ada matematika ya. Kita lewati, ada pembelajaran tersendiri. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang kelima ya. Pembelajaran yang kelima. Nah, di situ ada jenis-jenis pekerjaan beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Nah, di situ contohnya adalah guru, kegiatannya mengajar, penjaga sekolah,
membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian ada kepala sekolah, ya, kegiatannya kurikulum, kalender pendidikan, dan merancang kegiatan pembelajaran. Ada lagi tenaga administrasi, kegiatannya mengurus administrasi di sekolah. Kemudian yang kelima ada petugas perpustakaan, kegiatannya melayani siswa dan guru yang berkunjung ke perpustakaan. Kemudian di situ ada matematika, ya, kita lewati. Selanjutnya halaman 43. Halaman 43 kita buka. Di situ ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, kemudian ada pekerjaan. Ya, misalnya di situ rumah makan, pekerjaan ada apa saja? Ada pelayan, kasir, dan tukang masak. Kemudian contoh lain ada pasar. Kalau di pasar ada pekerjaan apa saja? Ada pedagang, ya. Ada tukang parkir, kemudian ada penarik retribusi, ya. Biasanya ada yang ini menarik retribusi di pasar, di stan-stan itu kan ada, ya. Kemudian selanjutnya kegiatan ekonomi yang ada di bank. Pekerjaan ada siapa saja? Ada kasir, teller, ya. Ada teller, kemudian ada apa lagi? Ada customer service. Biasanya kalian kalau ada keluhan ke bank diterima oleh customer service. Ada yang menjaga di depan, biasanya namanya Pak Satpam. Ya, itu. Selanjutnya ada pabrik. Misalnya ada apa saja? Ada karyawan, ya. Ada satpam, ada tukang parkir, ada pekerjanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalian cari sendiri, ya, 2. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan pada pembelajaran yang ke-6. Nah, pada pembelajaran yang ke-4 tadi, ya, kalian sudah membaca tentang kejujuran Ida, ya. Nah, ini coba kalian baca kembali teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, ya. Coba kalian baca lagi. Nah, selanjutnya tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Ya, pada cerita tersebut tokoh sentralnya adalah Ida dan Gugut. Ida adalah seorang anak yang cerdas, sederhana, dan jujur serta rajin dan tekun belajar, sehingga dia patut dijadikan teladan di sekolahnya. Kemudian Gugut. Gugut bagaimana sikap Gugut? Gugut merupakan anak yang tidak jujur dan tidak bisa memanfaatkan waktu untuk belajar, ya, sehingga sikap Gugut tidak patut untuk dicontoh. Yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Yang terjadi pada waktu ulangan tadi apa? Ya.
Nah, ketika melaksanakan ulangan, kita harus berlaku jujur, ya, memberi contekan kepada teman pada waktu ulangan, meskipun itu menolong, ya, dengan memberi jawaban, itu tidak boleh, ya, karena menolong dalam hal ulangan, nah itu bukan termasuk tolong menolong dalam hal kebaikan, ya. Tolong menolong itu harus dalam hal kebaikan. Kalau memberi contekan, ya, walaupun itu memberi jawaban, menolong, tapi itu bukan menolong dalam hal kebaikan. Nah, itu harus dihindari, ya. Kemudian tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Apa yang ingin disampaikan penulis pada cerita tersebut? Ya, bahwasanya kejujuran harus dibiasakan sejak dini. Ya, karena apa? Karena setelah kita dewasa nanti kita akan terbiasa dengan berlaku jujur, karena dari kecil kita sudah dididik untuk berlaku jujur, ya. Itu kemudian itu ada PJOK, ya, tentang silat. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita ambil dalam pembelajaran pada pagi hari ini, ya? Ingat, kejujuran itu adalah nilai penting yang harus kita pegang, yang harus kita terapkan sejak kita kecil, ya, karena dengan kejujuran itu nanti kita akan tidak merugikan orang lain. Kita nanti juga akan terbiasa jujur sampai dewasa nanti, ya. Ingat, ya, kejujuran harus kita biasakan sejak kita masih kecil. Dengan membiasakan kejujuran sejak kecil, maka diharapkan sampai dewasa kita juga bisa berlaku jujur, ya, anak-anak. Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.